Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la subhanahu wa ta'ala kullama ta'ammaqa talibul ilmi fihi wa tufuttihat lahu abwabuhu ihtaja lil mazidi minhu wa tanafus fi talabihi. Setiap kali penuntut ilmu mendalami ilmu dan dibukakan untuknya pintu-pintu ilmu, niscaya ia akan merasa butuh untuk menambah ilmu, berlomba-lomba dalam menuntutnya, dan bersemangat untuk memperbanyak ilmu. Ya, kita bisa lihat, kita bisa rasakan orang yang Masya Allah sudah ngaji, dia tidak akan berhenti untuk ngaji, dia akan ngaji terus, dia akan menuntut ilmu terus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan harta, tidak. Tapi Allah perintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan ilmu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak ilmu dan tetap semangat membekali diri dengan ilmu selama masih ada umur atau selama kita masih hidup, hatta yablugha bi sahibihi ilal jannah, hingga ilmu tersebut mengantarkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasba'a al-mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan yang didengarnya sampai tempat berakhirnya adalah surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebutuhan terhadap ilmu dan keinginan untuk memperolehnya sebagai konsekuensi iman dan sifat orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan ilmu. Dia terus mencari ilmu sampai dia meninggal, sampai dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri khas orang mukmin, ciri khas orang-orang yang beriman. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya hal itu senantiasa menjadi kebiasaan seorang muslim hingga ia masuk surga. Terus mencari ilmu, terus mencari kebaikan. Waqad awrada al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah asaron adidatan fi hirsis salafis salih ala talabil ilmi. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, telah membawakan banyak asar tentang semangat salafus salih dalam menuntut ilmu. Ya, di antaranya dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah annahu qala, bahwasanya ia berkata, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Sesungguhnya aku menuntut ilmu sampai aku dimasukkan ke dalam kubur, sampai aku meninggal. Wa su'ilal Hasan anir rajul lahu samanuna sanatan
ayahsun ayyatlubal ilma. Al-Hasan pernah ditanya tentang seseorang yang sudah berumur 80 tahun. Apakah ia masih pantas menuntut ilmu? Al-Hasan menjawab, in kana yahsun bihi ayya'ish. Jika ia masih hidup, maka ia masih pantas mencari ilmu. Jadi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata saya sudah tua. Saya sudah berumur 50 tahun. Saya sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Selama kita masih hidup, maka kita masih pantas, kita masih layak untuk menuntut ilmu. Wakila libni Bustam, ma asaddu hirsika alal hadis. Pernah ada yang bertanya kepada Ibnu Bustam, betapa semangatnya engkau dalam mencari hadis. Ibnu Bustam berkata, awama uhibbu an akuna fi kitari ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin sekali masuk dalam deretan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan kenapa Ibnu Bustam sangat semangat ya mencari hadis. Sangat semangat ya menuntut ilmu hadis. Dia ingin menjadi ya deretan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza kanatil hikmatu dalatal mu'min fal wajibu alaihi ay yabhasa anha. Apabila hikmah diibaratkan ya barang berharga yang hilang dari seorang mukmin, maka dia pasti akan mencarinya. Ya, kita kalau kehilangan barang berharga, itu kita akan nyari barang tersebut. Bahkan kita sebarkan pengumuman, kita pasang pengumuman di mana-mana. Kita mencari barang tersebut. Wal hikmatu hiyal ilmu. Dan hikmah adalah ilmu. Fa idza faqadahul mu'min fa huwa bimanzilati man faqada dhalatan nafisah. Apabila seorang mukmin kehilangan ilmu, maka ia seperti orang yang kehilangan barang yang sangat berharga. Ya. Dan ini bisa kita rasakan pada masa pandemi ya. Kajian banyak diliburkan. Yang biasanya tiap hari kita datang ke majelis ilmu, kita ta'lim, tidak ada kajian. Dan kita berusaha untuk tetap ngaji. Kita nyari kajian-kajian online, Masya Allah. Jadi ilmu itu ibarat barang yang sangat berharga. Wa idza wajadaha qarra qalbuhu wa farihat nafsuhu. Apabila dia mendapatinya, maka hatinya senang dan jiwanya bersukaria. Sudah ada kajian, sudah ada ta'lim, ya alhamdulillah sebagian kajian sudah mulai offline, ya kita senang, kita bahagia, kita bisa kembali mendatangi majelis ilmu. Jadi ilmu ini adalah barang yang sangat berharga. Kalau ya ilmu itu hilang, maka kita akan mencarinya ya dimanapun ia berada. Wa min wasaya Luqman al-Hakim libnihi ya bunayya jalisil ulama. Di antara wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya, wahai putraku, wahai anakku, duduklah di hadapan para ulama. Wazahimhum birukbataik. Mendekatlah kepada mereka dengan kedua lututmu. Fa innallaha yuhyil qulub binuril hikmah kama yuhyillahu al-ardhal maitata biwabilis sama. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati manusia dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan hujan yang deras. Ilmu akan menghidupkan hati-hati kita. Ilmu akan menerangi hati-hati kita. Walamma hadarat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu al-wafat, qala marhaban bil maut. Tatkala kematian mendatangi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'ad berkata, selamat datang kematian. Marhaban bizairin jaa ala faqatin. Selamat datang tamu yang datang dengan suatu keperluan. Allahumma innaka ta'lam anni lam akun ahabba al-baqa' fid dunya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya aku tidak suka menetap di dunia, bukan untuk berjalan di sungai-sungai dan menanam pohon-pohon. Akan tetapi, ya, aku senang menetap di dunia untuk merasakan kepayahan di malam yang panjang, untuk merasakan haus di bawah terik matahari pada hari yang panas, dan untuk mendekati para ulama dengan lutut-lutut di halakoh-halakoh zikir. Ini yang membuat Mu'ad bin Jabal senang menetap di dunia, bukan karena keindahan dunia, bukan karena harta dunia. Dia ingin menetap di dunia, dia ingin masih diberi umur panjang supaya dia bisa menuntut ilmu, supaya dia bisa duduk di halakoh-halakoh ilmu. Ya, dan kalau kita perhatikan waktu-waktu yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui, itu hari yang sangat berharga, hari yang sangat indah, yaitu hari di mana kita duduk di majelis ilmu. Hari di mana kita menuntut ilmu, itu hari yang sangat indah, hari yang sangat berharga. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, seseorang senantiasa dikatakan alim selama dia tetap belajar. Fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad iktafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Apabila dia meninggalkan belajar, dia sudah tidak mau lagi taklim dan merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya, fa huwa ajhalu ma yakun, maka ia adalah orang yang paling bodoh. Dia bukan orang alim, dia bukan orang yang berilmu, dia orang yang paling bodoh. Orang yang sudah tidak mau belajar lagi, dia merasa ilmunya sudah cukup. Ya, jangan sampai kita seperti orang ini. Wa hakadha yata'akkad ala talibil ilmi ay yaj'al himmahu al-awwal talabal ilmi wal istizadah minhu wa mulazamatal jaddi wal ijtihad fihi wal hirsa ala huduri majalisil ulama wa ittila ala kutubil ilmi wassaghaf biha. Demikianlah sangat ditekankan bagi penuntut ilmu untuk menjadikan semangat awalnya adalah mencari ilmu. Senantiasa meminta tambahan ilmu dan selalu giat dan bersungguh-sungguh serta bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ulama, menelaah kitab-kitab ilmu serta berusaha menguasainya. Ini yang harus kita lakukan. Terus menuntut ilmu, terus minta tambahan ilmu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Bagaimana dengan kita? Nabi saja yang ilmunya luas, ilmunya banyak, masih minta tambahan ilmu. Bagaimana dengan kita yang ilmunya masih sedikit? Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha untuk meminta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yanbaghi alla yazala mujtahidan fil istighal bil ilmi qira'atan wa ikra'an. Imam Nawawi menjelaskan, hendaknya seseorang senantiasa bersungguh-sungguh menyibukkan diri dengan ilmu, baik dengan membaca ataupun dibacakan. Ya, Masya Allah, ana jadi ingat dulu ana punya teman ya di Madinah, dia rajin baca buku-buku para ulama. Ya, hampir setiap buku sudah dia hatamkan ya. Kalau kita main ke kamarnya, dia akan tunjukkan ke kita ya, buku-buku ini, kitab-kitab ini semuanya sudah ana baca. Ya, dari awal sampai akhir. Rajin membaca. Ya, rajin membaca. Coba kita lihat diri kita sudah berapa banyak buku yang kita hatamkan. Ya. Jangan-jangan baru sebagian buku, sebagian kecil, atau mungkin belum ada buku yang kita hatamkan. Banyak buku-buku yang alhamdulillah sudah diterjemahkan. Banyak buku-buku agama yang dijual. Ya, kita beli dan kita baca. Atau dibacakan. Ya, dahulu para ulama kalau mereka tidak sempat membaca buku, membaca kitab, mereka perintahkan orang lain untuk membacakan kepada mereka. Wa mutola'atan wa ta'liqan, menelaah buku-buku dan memberikan ta'liq, wa mubahasah, wa muzakarah, wa tasnifan, kemudian membahas, muzakarah, wa tasnifan, dan menulis. Masya Allah ya, menulis. Ada sebagian ustadz yang Masya Allah ya rajin menulis, dan mereka punya banyak sekali karya-karya tulis. Ingat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir semua para ulama itu meninggalkan karya tulis. Ya, bukan hanya 1-2 karya tulis. Bahkan ada puluhan karya tulis yang ditinggalkan oleh para ulama. Wala yastankifu min at-ta'allumi mimman huwa dunahu fi sinnin aw nasabin aw syuhratin. Ia tidak boleh sombong untuk belajar dari orang yang di bawahnya, baik dari sisi umur, nasab, ataupun popularitas. Bal yahris alal faidah mimman kanat indahu. Bahkan ia tetap semangat mengumpulkan faedah-faedah dari orang-orang yang memilikinya. Ini penjelasan Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa min adabihi al-muta'akkadah ay yakuna harisan ala ta'allum. Di antara adab penuntut ilmu yang sangat ditekankan, hendaknya dia semangat dalam menuntut ilmu, semangat belajar, menekuninya fi jami'il awqat, di seluruh waktu-waktunya ya yang memungkinkan baginya. Wala yakna bil qalil ma tamakkunihi minal katsir. Dia tidak merasa cukup dengan ilmu yang sedikit, sementara ia mampu untuk mencari ilmu yang banyak. Ya, terkadang sebagian dari kita ya, dia sudah tinggal di lingkungan pondok, di lingkungan majelis ilmu, namun sangat disayangkan dia tidak manfaatkan kesempatan tersebut. Dia tidak belajar. Ya, sebagian yang lain ada yang mencukupkan dengan tablik akbar. Kalau tablik akbar, Masya Allah, semangat datang. Tapi kalau kajian rutin, ya dia tidak mau datang. Ya, tidak seperti itu. Bahkan sebagian orang dia tidak mau ngaji kepada ustadz yang mungkin belum populer. Ustadz ini tidak terkenal. Dia hanya mau ngaji sama ustadz yang terkenal. Tentu ini adalah kesalahan atau kekeliruan. Wala yuhammil nafsahu ma la yutiku makhafatan minal malali wadh-dhaya' ma hasala. Dan tidak membebani dirinya dengan apa-apa yang ia tidak mampu karena khawatir jenuh
dan mengabaikan apa yang telah ia dapatkan. Sebagian penuntut ilmu juga ada yang pingin langsung belajar kitab-kitab yang tebal. Ana tidak mau belajar kitab-kitab yang tipis. Ana tidak mau belajar kutaib, ya, kitab-kitab kecil. Ana pingin belajar kitab yang besar, pingin belajar khilaf para ulama, ilmu yang belum waktunya dia pelajari. Ya, dahulu para ulama belajar mulai dari dasar-dasar, mulai dari kitab-kitab yang kecil, bukan langsung kitab-kitab yang besar. Ya, kalau kita paksakan diri kita mempelajari kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang berjilid-jilid, nanti di tengah jalan, ya, kita berhenti, kita tidak paham, ya, kita sulit memahami kitab tersebut, akhirnya kita meninggalkan menuntut ilmu. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Tentu hal ini berbeda-beda sesuai perbedaan manusia dan kondisi dirinya. Ada yang sudah bisa, ya, belajar kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang tebal, ya, mereka belajar kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang besar. Sebagian yang lain belum bisa. Dia baru bisa memahami, ya, dasar-dasar, maka dia pelajari dasar-dasar ilmu. Wa hakadza yanbaghi li talibil ilmi ay yulazimal jadda wal ijtihad. Ya, demikianlah hendaknya penuntut ilmu terus giat dan bersungguh-sungguh. Wa qad qil, ya, ada yang berkata biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai dengan kesungguhan yang engkau berikan, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau angan-angankan. Masya Allah, ya, perkataan yang sangat bagus, perkataan yang sangat indah. Sesuai dengan kesungguhan yang engkau berikan, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau angan-angankan. Nah, ini semakna dengan, ya, perkataan man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan meraih apa yang dicita-citakannya. Wa ayyakuna sahiba himmatin fi talabil ilmi. Hendaknya ia mempunyai semangat yang tinggi dalam mencari ilmu. Wa ayyuksir minal ittila. Hendaknya dia memperbanyak mutola'ah, memperbanyak menelaah, ya, ilmu-ilmu yang beraneka ragam. Dia tidak mencukupkan, ya, dengan sebagian ilmu. Wa bi khassatin in kana laha silatun bima tatakhassas fihi minal ilmi kal ulum al-lughatil arabiyyah. Khususnya ilmu yang mempunyai hubungan dengan ilmu syar'i seperti ilmu bahasa Arab. Ya, seperti ilmu bahasa Arab ini kita harus sungguh-sungguh, ya, dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, karena bahasa Arab ini kalau mau diibaratkan dia ibarat kunci. Ya, kalau kita ingin masuk dalam gudang ilmu, maka kuncinya itu bahasa Arab. Kita tidak akan bisa memahami kitab-kitab para ulama kalau kita tidak paham bahasa Arab. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Antum belajar bahasa Arab, antum semangat, kemudian juga antum bersabar, ya, insya Allah Allah akan mudahkan antum untuk memahami bahasa Arab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang sebagian orang, ya, ketika belajar bahasa Arab itu semangatnya di awal saja, ya, nanti di tengah atau di akhir dia sudah tidak semangat. Ada sebagian teman-teman kita yang Masya Allah buat daurah bahasa Arab majanan, ya, gratis, free. Yang daftar Masya Allah banyak, sampai 150 orang, ya, bahkan lebih dari itu. Namun, ya, seiring dengan berjalannya waktu, ya, itu berkurang, ya, pesertanya berkurang dari 150 berkurang jadi 100, berkurang jadi 50. Ya, terakhir ana ketemu sama ustadznya, ana nanya, "Ustadz, ya, ada berapa orang ustadz yang belajar bahasa Arab?" Kata ustadznya, "Ya, kajiannya sudah bubar, ya. Sudah tidak ada orang. Sudah tidak ada orang." Jadi kurang bersabar dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, harus bersabar.
harus bersabar. Kemudian as-su'al miftahul ilmi. Bertanya adalah kunci ilmu. Seringkali ya penuntut ilmu menghadapi masalah-masalah yang ia berhenti padanya dalam keadaan tidak jelas atau tidak paham atau kebingungan. Ya, di kajian ada permasalahan yang belum dipahami. Fal wajib ayas'ala anha al ulama. Maka wajib baginya bertanya kepada ulama, kepada orang yang berilmu. Kalau dia tidak paham, ya dia tanya sama ulama. Atau bertanya sama ustadz. Mustarsidan muta'addiban ma'ahum mutawadian baina aidihim. Tentunya dengan tujuan memperoleh petunjuk, kemudian juga bertanya dengan penuh adab dan tawadu di hadapan para ulama, di hadapan para ustadz. Jadi ketika bertanya pun ada adab-adabnya. Sebagian orang ketika bertanya ya tidak disertai dengan adab. Ada sebagian orang ketika bertanya pakai kertas, dia tulis pertanyaannya lalu di bawah dia kasih catatan wajib dijawab. Wajib dijawab. Ya, ini tentunya kurang beradab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Allah perintahkan kita untuk bertanya. Walaqad warada fil hadis alladzi rawahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan sujja fi safarin. Ada seorang laki-laki kepalanya terluka karena terkena batu, ini di saat safar. Summa ihtalama. Kemudian laki-laki itu mimpi basah. Ya, awalnya dia bertanya kepada teman-temannya, apakah kalian melihat ada rukhsah bagiku? Ya, orang yang mimpi basah, ya, dia terkena hadas besar dan dia harus mandi. Apakah ada keringanan bagiku untuk tayamum? Ini kepalaku sedang sakit. Faqilalahu ma najidu laka min rukhsatin. Kata teman-temannya, kami tidak mendapati rukhsah bagimu. Tidak ada keringanan bagimu. Faktasala famata. Maka dia pun mandi dan akhirnya dia meninggal. Ya, ternyata lukanya cukup parah. Dia mandi, famata, kemudian dia meninggal. Falamma ukhbira Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Ala sa'alu id lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Innama sifaul as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya, pentingnya ilmu. Pentingnya bertanya. Gara-gara tidak bertanya, ada nyawa yang melayang. Ada yang meninggal. Di sini yang meninggal orang yang bertanya. Orang yang bertanya. Di dalam hadis yang lain, ya, yang meninggal orang yang memberikan fatwa. Ini dia salah dalam memberikan jawaban. Ya, jadi yang nggak tahu bertanya. Kemudian yang ditanya juga jangan asal jawab. Jangan menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Ini juga akibatnya berbahaya. Ya, dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim, kisah rojulun qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Kisah ya seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Ya, dia ingin bertobat, kemudian dia ingin bertanya, dia nyari orang, dia ketemu dengan abid, orang yang rajin ibadah.
ilmunya sedikit namun rajin ibadah. Kemudian dia bertanya kepada si abid, wahai ya ahli ibadah, saya sudah bunuh 99 orang. Kemudian saya ingin bertobat. Kira-kira ya bisa atau tidak? Kira-kira Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatku ataukah tidak? Ya, kata si abid ini, ya dosa-dosamu sudah terlalu banyak. Dia menjawab pertanyaan, dia berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya ya ini orang yang sudah membunuh 99 orang dia tidak terima dan dia pun membunuh si abid. Ya, jadi yang tidak tahu bertanya, kemudian yang ditanya pun harus menjawab berdasarkan ilmu. Kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Allahu a'lam. Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, rahimallahu nisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya ayas'alna an amri dinihinna. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang urusan agama mereka. Masya Allah. Aisyah mendoakan kebaikan. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang urusan agama mereka. Sebagian orang tidak mau bertanya karena malu. Ustaz, saya ingin bertanya tapi tadi saya tidak jadi bertanya karena malu Ustaz. Tidak perlu malu. Ya, bertanya tentang urusan agama tidak perlu malu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, ziyadatul ilmi al-ibtigha wa darkul ilmi as-su'al. Bertambahnya ilmu adalah dengan mencarinya dan mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Wakila libni Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah ada yang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bima adrakta al-ilma. Dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Kata Ibnu Abbas, bilisanin sa'ul, dengan lisan yang gemar bertanya, wa qalbin akul, dan akal yang suka berpikir. Masya Allah ya, dengan lisan yang gemar bertanya. Semakin sering kita bertanya, tentunya semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Kemudian Ibnu Syihab juga berkata, al-ilmu khazain. Ilmu adalah perbendaharaan atau gudang-gudang. Wa mafatihuha as-su'al. Dan kunci-kuncinya adalah bertanya. Wa qala ahadus syu'ara, salah seorang penyair pernah berkata, idza kunta fi baladin jahila walil ilmi multamisan fas'ali. Jika engkau berada di suatu daerah dalam keadaan bodoh dan sedang mencari ilmu, maka bertanyalah. Fa inna su'al sifaul iyyi. Karena bertanya adalah obat dari ketidaktahuan. Kama qila fil masalil awal. Sebagaimana dikatakan dalam permisalan yang pertama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ya kita yang belum paham ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz atau ada permasalahan yang memang kita tidak ketahui, belum kita pahami, maka kita bertanya kepada para ustadz, ya, bertanya kepada para ulama. Kita tidak perlu malu. Kemudian ya pembahasan berikutnya, al-hirsu ala kutubil ilmi. Bersemangat mengumpulkan kitab-kitab ilmu. Ya, bukan hanya semangat menuntut ilmu, tapi juga semangat mengumpulkan kitab-kitab ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ay yahrisu ala iktina'i kutubil ilmi. Hendaknya ya para penuntut ilmu bersemangat mengumpulkan kitab-kitab ilmu. Wa dirasa fiha,
bersemangat untuk mempelajarinya. Jadi bukan hanya koleksi kitab, koleksi buku-buku, tapi berusaha untuk mempelajarinya. Wa ya'tani biha fala yufarritu fiha. Hendaknya memperhatikannya dan tidak menyia-nyiakannya. Antum jaga itu kitab-kitab antum. Ya, jangan sampai antum taruh sembarangan. Jangan sampai antum taruh di tempat-tempat yang kotor. Li'annaha alatut tahsil. Karena kitab-kitab ilmu adalah alat atau sarana untuk mendapatkan ilmu. Wahia agla min nafaisid dunya wa jawahiriha. Kitab-kitab tersebut lebih berharga daripada harta dunia dan permata dunia. Masya Allah, ya. Ini ungkapan penulis. Kitab-kitab itu lebih berharga daripada harta dunia dan permata dunia. Waqad kana al-ulama yahrisuna ala kutubil ilmi. Dahulu para ulama bersemangat untuk mengumpulkan kitab-kitab ilmu. Dan mereka mengingatkan orang yang meminjamnya agar tidak terlambat mengembalikannya atau tidak menghilangkannya. Kama qala Abul Qasim, ya, Al-Qati'i, sebagaimana Abul Qasim Al-Qati'i berkata, Jalla qadrul kitab ya sahi indi. Betapa mulia kedudukan kitab, wahai orang yang sadar di sisiku. Fahuwa agla minal jawahir qadron. Nilainya lebih berharga daripada permata. Allahu Akbar. Nilai kitab-kitab itu lebih berharga daripada permata. Lastu yauman mu'irahu min sodikin. La wala min akhin uhadhiru qadra. Satu hari pun aku tidak meminjamkannya kepada teman dan tidak pula kepada saudara karena aku khawatir pengkhianatan. Ya, dia tidak pinjamkan kitabnya ke temannya atau ke saudaranya karena dia khawatir nanti temannya tidak mengembalikannya atau akan merusaknya. Ma'ala man yasunuhu min malam. Tidak ada celaan bagi orang yang mau menjaganya. Walahul uzru fihi sirran wa jahra. Baginya maaf secara rahasia maupun terang-terangan. Ya, kalau ada yang bisa menjaganya dia pinjamkan. Ya, karena sebagian orang itu ya sudah dipinjamkan kitab, buku, ya kadang kembalikannya lama. Ya, dia tidak baca, ya, bahkan dia kembalikan dalam keadaan rusak, sobek, bahkan hilang, ya. Kitabnya hilang. Bukunya hilang dan dia tidak mau mengembalikannya. Lan u'irul kitab illa birahnin min nafisir ruhun tibra wa durra. Aku tidak meminjamkan kitab kecuali dengan jaminan. Dari jaminan yang berharga berupa emas dan mutiara. Masya Allah, dia sangat menghargai kitab-kitabnya. Ya, dipinjamkan kepada orang yang amanah, kemudian dipinjamkan tidak gratis. Ya, ada jaminannya. Dan jaminannya bukan uang, ya, 10.000, 20.000. Jaminannya emas dan mutiara. Wa qala syair akhar, penyair yang lain berkata, Ya man yarumu kitabi linaskhihi in arodah. Wahai orang yang menginginkan kitabku untuk menyalinnya jika dia mau. Au rokbatan fitila, atau ingin membacanya. Yang bagi bizaka ziyadah, dengannya ia ingin mencari tambahan ilmu. Tawakki fihi hisalan. Tawakki fihi hisalan. Namun ya, hati-hatilah dengan hal-hal berikut ini. Sebelum antum pinjam buku ana, tolong perhatikan perkara berikut ini. Taswidahu wa fasadahu. Jangan mencoret-coret atau jangan merusaknya. Jangan menghilangkannya. Ada sebagian orang, ya, kita pinjamkan dia kitab, Masya Allah, ya, bersih. Ketika dikembalikan dia coret, dia tulis namanya.
dia tulis namanya, padahal kitab itu bukan miliknya. Ada juga yang mengembalikan kitab dalam keadaan sudah sobek, ya, hilang halamannya. Ada terkadang ya sampulnya ya sudah hilang dan seterusnya. Jaga kitab-kitab tersebut, jangan dicoret-coret, jangan dirusak. Wanil muradaka minhu bil fikri wal isti'adah. Raihlah keinginanmu darinya dengan berfikir dan mengulang-ulang. Fa idza faraqta fa asri bihi ilayya al-i'adah. Bila kamu telah selesai, maka segeralah kembalikan kepadaku. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah ya semangat para ulama terhadap kitab-kitab. Khususnya kitab-kitab yang disalin dengan tulisan tangan dan tidak mudah kecuali dengan usaha yang keras. Masya Allah ya. Kitab-kitab ya dengan tulisan tangan. Ada sebagian syekh ya, sebagian dosen ketika dia ngajar di kelas itu dia ngajar pakai kitab yang dulu ya dia belajar bersama ulama, belajar bersama dosen yang lain. Jadi kitab-kitabnya itu ya dia tunjukkan ke kita, lihat ini kitab-kitab saya banyak ta'liqatnya, banyak catatannya, banyak coret-coretannya. Ini dulu saya belajar sama ulama fulan dan kitab ini sangat berharga. Ya. Kalau seandainya ada yang mau beli ya dengan harga jutaan rupiah atau mungkin real, dia tidak mau menjualnya. Ini buku sangat berharga. Ada ya tulisan-tulisannya, ada coretan-coretannya, ada catatan kaki, sehingga ketika dia ngajar ya dia tidak perlu lihat buku-buku yang lain, sudah ada ya di dalamnya. Ya kitab ana ini ya kalau pemirsa bisa lihat, ini juga banyak coret-coretannya. Ya, ini banyak coret-coretannya. Ya, buku ini ana sudah baca selesai. Ana sudah baca selesai dan ini sangat berharga. Ana punya yang baru, tapi ketika mau ngajar, ketika mau ngisi pengajian, yang ana cari buku ini, yang ada coretan-coretannya, ya, yang ada catatan-catatannya. Wa kana sakfuhum biha yaj'aluhum yabduluna min ajalli siraiha quta yaumihim. Kecintaan mereka terhadap kitab-kitab itu menjadikan mereka rela tidak makan seharian guna membelinya. Li'annaha indahum ni'mal anis, karena bagi mereka mengumpulkan kitab-kitab merupakan suatu kebahagiaan. Ya, anak punya teman, Masya Allah, itu dulu di Madinah, di kamarnya itu ya dindingnya penuh dengan kitab-kitab. Di dindingnya tuh ya penuh dengan kitab-kitab, penuh dari bawah sampai atas, kitab-kitab semua isinya. Ya setiap kali dapat mukafaah ya dia gunakan untuk beli kitab-kitab. Bahkan terkadang ya dia harus puasa, ya dia tidak makan hanya untuk membeli kitab. Mumpung masih di Madinah. Ya, mumpung masih di Madinah. Dan di Madinah atau di Mekah itu ada sebagian orang yang Masya Allah ya muhsinin kitab khusus untuk membagi-bagikan kitab. Ana pernah ke Mekah sama teman-teman ya, disuruh masuk maktabah, ada orang kaya dia punya maktabah, dia punya percetakan. Kemudian dia bilang, silakan antum ambil semuanya. Antum ambil tuh kitab-kitab. Jadi kita masuk di di maktabah besar, kita ambil karton besar, kita masukkan kitab-kitab. Setelah terkumpul, kita jadi bingung. Ya, bingung apanya? Bingung bawanya. Gimana cara bawanya? Ini kita tinggal di Madinah, kitabnya kita ambil di Mekah. Gimana cara bawanya? Kitab-kitab kan berat sekali. Akhirnya kita kurangi ya kitab-kitab tersebut. Bayangkan, antum ambil silahkan kitab-kitab tersebut. Dia yang cetak, dia punya percetakan. Ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi mengumpulkan kitab-kitab itu merupakan suatu kebahagiaan. Qala syair,
Seorang penyair berkata, lana julasa ma namallu hadisahum. Kami punya teman-teman yang perkataan mereka tidak membosankan. Alibba'u ma'munun ghaiban wa mashhada. Mereka pandai lagi dapat dipercaya di saat hadir maupun ghaib. Yufidunana min ilmihim ilma ma mada. Mereka memberikan faedah ilmu kepada kami, yaitu ilmu yang terdahulu. Wa aklan wa ta'diban wa ra'yan musaddada. Dan pemahaman, pendidikan dan pendapat yang tepat. Bila fitnatin tuhsya, tanpa fitnah yang dikhawatirkan. Wala su'i israh, tanpa buruknya pergaulan. Wala tanakki minhum lisanan wala yada. Kami tidak perlu takut terhadap lisan dan tangan mereka. Fa in qulta amwatun fama anta kazib. Jika kau mengatakan mereka mati, maka kau tidak berdusta. Wa in qulta ahya falasta mufannada. Jika kau mengatakan mereka hidup, maka kau tidak disalahkan. Kira-kira teman sini maksudnya siapa? Teman sini maksudnya kitab-kitab. Kami punya teman ya yang perkataan mereka tidak membosankan, itu kitab. Mereka pandai lagi dapat dipercaya di saat hadir maupun gaib. Mereka memberikan faedah ilmu kepada kami. Memberikan faedah pemahaman, pendidikan dan pendapat yang tepat. Tanpa fitnah yang dikhawatirkan, tanpa buruknya pergaulan. Kami tidak perlu takut terhadap lisan dan tangan mereka. Kalau dikatakan mereka mati, ya benda-benda mati, ya kau tidak salah, kau tidak berdusta. Tapi kalau kau mengatakan mereka itu hidup, maka kau juga tidak disalahkan. Sebaik-baik teman adalah kitab. Sebaik-baik teman adalah kitab. Ketika kita sendiri di rumah, atau kita naik kereta api ya, dari Jogja ke Jakarta berjam-jam, ya kadang kita duduk di kereta api sendiri termenung, ya itu sebaik-baik teman kitab. Masya Allah ya, kita ditemani dengan kitab. Wa qala akhar, penyair yang lain berkata, ni'mal mu'anisu wal jalis kitab. Sebaik-baik penghibur dan teman adalah kitab. Takhlu bihi in mallakal ashab. Engkau berduaan dengannya dikala teman-teman membuatmu jemu. La mufsiyan sirron wala mutakabbiro. Ia tidak menyebarkan rahasia dan tidak pula sombong. Wa tufadu minhu hikmah wa shawab. Ya, diperoleh darinya hikmah dan kebenaran. Ya, jadi anak pribadi kalau anak safar jauh, ya, naik pesawat berjam-jam atau naik kereta api, itu anak selalu bawa kitab. Ya, kitab adalah sebaik-baik teman. Ya, mungkin kalau sekarang kita bawa HP ya. Bawa HP, tapi di HP pun ada aplikasi-aplikasi yang bermanfaat ya, aplikasi-aplikasi kitab kitab para ulama. Waruju ila ummahatil kutub doruriyun jiddan li talibil ilmi. Kemudian kata penulis, kembali kepada kitab-kitab induk itu sangat penting bagi penuntut ilmu. La yakfi qiraah mulakhasat wal mudzakirat allati tudarrasu fil jami'at. Hendaknya penuntut ilmu tidak mencukupkan diri dengan membaca makalah-makalah, ringkasan-ringkasan yang dipelajari di kampus. Li'annaha wudi'at, karena ya itu dibuat untuk dipelajari dalam jangka waktu terbatas yang terkait dengan kurikulum. Ya, sebagian penuntut ilmu itu hanya apa ya, dia baca makalah-makalah, dia baca ringkasan-ringkasan, dia tidak mau baca langsung dari kitabnya. Jadi makalah-makalah dibuat ya itu untuk dipelajari dalam jangka waktu terbatas yang terikat dengan kurikulum. Ibnul Jauzi berkata, kanat himamul qudama
minal ulama aliyatan. Dahulu semangat para ulama, ya, ulama salaf sangat tinggi. Tadullu 'alaiha tasanifuhum. Hal itu dibuktikan oleh karya-karya tulis mereka yang merupakan hasil dari kerja keras mereka. Ya, antum bisa lihat Imam Nawawi, Masya Allah ya. Imam Nawawi itu karya tulisnya itu lebih banyak dari umurnya. Karya tulis Imam Nawawi itu lebih banyak dari umurnya. Antum melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wah, kitab-kitabnya banyak sekali. Ya, bahkan yang dicetak banyak sekali dan yang hilang banyak sekali. Ya, ini menunjukkan betapa semangatnya ya ulama-ulama dahulu. Hanya saja kebanyakan dari karya-karya tulis mereka hilang, tidak diketahui. Kemudian semangat para penuntut ilmu di zaman ini sangat lemah. Mereka mencari tulisan-tulisan yang ringkas, ya, mereka tidak suka dengan tulisan-tulisan yang panjang. Fasabilu talibil kamal fi talabil ilmi al-ittila alal kutub. Maka jalan ya penuntut ilmu yang sempurna dalam menuntut ilmu adalah menelaah kitab-kitab. Allah alaikum bimulahadhah sair salaf wa mutola'ati tasanifihim wa akhbarihim. Hendaklah kalian memperhatikan sirah ya, perjalanan para salaf ya, mutola'ah karya-karya mereka dan berita-berita tentang mereka. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi, saya akan ceritakan tentang keadaan diri saya. Saya tidak pernah puas menelaah kitab-kitab. Kalau saya melihat kitab atau saya mengetahui kitab yang belum pernah saya lihat, ya biasanya kalau ada kitab-kitab yang baru itu kadang teman-teman ngasih tahu, ada buku baru nih karya Syekh Abdul Razak, ada buku baru nih karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan seterusnya. Ya, kalau Ibnul Jauzi mendengar kitab yang belum pernah dia lihat, maka seakan-akan saya mendapatkan harta simpanan. Dia akan cari kitab tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir yang ingin Ana sampaikan, hendaknya kita tidak mencukupkan diri dengan membaca kitab. Ya, kita harus datang ke majelis-majelis ilmu. Sebagian orang dia tidak mau ke majelis ilmu, dia belajar sendiri, baca sendiri. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Man tafaqqaha min butunil kitab dayya al-ahkam." Barang siapa mempelajari ilmu fikih hanya dari kitab-kitab saja, maka ia akan mengabaikan banyak dari hukum-hukum. Kemudian para ulama salaf juga berkata, termasuk bencana terbesar adalah menjadikan lembaran-lembaran kitab sebagai guru, sebagai syekh yang diambil ilmu darinya dan mencukupkan diri dengannya. Ya, kita semangat menuntut ilmu, kita semangat bertanya, kita semangat mengumpulkan kitab-kitab dan juga semangat datangi majelis-majelis ilmu. Ya, jangan kita jadikan kitab-kitab sebagai bisawab. Baik, jazakallahu khairan Sat atas segala materi yang sudah diberikan Sat. Ini Masya Allah ada pertanyaan Sat. Ya. Baik, pertanyaannya Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq atas segala ilmu yang diberikan Sat. Afwan, izinkan saya bertanya. Bagaimana cara menghindari futur dalam mencari ilmu tentang Islam, di mana waktu luang pasti ada, buku ada, sumber juga banyak. Lalu mengapa ketika kita banyak mendapatkan ilmu, rasanya ingin selalu berbagi, tetapi orang lain atau lawan bicara kita menganggap kita ujub atau sok alim. Bagaimana menanggapi hal ini, Ustadz? Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya terima kasih atas pertanyaannya.
yang namanya futur itu biasa ya, dan dialami oleh siapa saja. Bahkan ustadz pun ya terkadang futur. Ya, terkadang futur. Namun sekali lagi ya, dalam menghadapi futur itu orang bermacam-macam ya. Ada yang kadang bosan membaca ya. Kalau anak pribadi ya, anak bicara tentang diri anak pribadi, anak kalau bosan membaca ya, ya anak pakai nulis. Ya, anak pakai nulis. Kalau anak bosan menulis, ya anak pakai mendengar kajian. Ya, kajian para ustadz, kajian para syekh. Jadi futur kita itu kita tetap isi dengan ilmu. Futur yang kita alami tetap kita isi dengan ilmu. Kadang kalau futur semua gimana? Ya sudah. Ya, mungkin kita pergi ke majelis taklim ya, ketemu teman-teman ya, Masya Allah hilang futur kita, ketemu orang-orang yang baik. Ada sebagian teman dulu waktu di Madinah ya, ketika dia futur, Masya Allah dia umroh ya. Anak sudah kayaknya agak bosan ini belajar, dia pergi umroh ya. Umroh kan dari Madinah ke Mekah ya, naik bis, dia ngelihat padang pasir ya, mungkin dia ngelihat gunung-gunung, ngelihat unta, kemudian dia tawaf ya, dia sa'i, dia cukur rambut, dia pulang, sudah semangat lagi. Jadi futurnya itu diisi dengan kebaikan. Futurnya itu diisi dengan ilmu, bukan diisi dengan waliyazubillah ya, dengan maksiat. Ada orang futur ya malas, bosan, dia malah dia malah nonton film, ada yang malah mungkin dengarkan musik ya, ada yang malah waliyazubillah bermaksiat kepada Allah, atau minimal dia melakukan hal-hal yang melalaikan. Futur main game, anak lagi bosan nih main game ya, dan seterusnya. Jadi tidak mengapa ya kita futur, tapi ingat masa-masa futur itu kita isi dengan kebaikan. Minimal kita isi dengan sesuatu yang mubah ya, sesuatu yang mubah. Antum anak lagi futur, lagi malas ini, antum naik motor mungkin keliling sama anak-anak ya, antum jalan-jalan rekreasi sama teman-teman, ayo kita ke pantai, ayo kita ke gunung ya, dengan hal yang mubah itu minimal ya. Bagusnya dengan ilmu, antum isi dengan ilmu, dengan kebaikan. Kemudian terkait dengan ketika kita menyampaikan ilmu, lalu ada orang yang mengatakan kamu ini so alim ya, kamu ini dan itu, maka kita tidak usah pedulikan apa yang dikatakan orang. Kita sampaikan ilmu. Ya, kita sampaikan kebenaran. Terserah orang mau bilang kita sok pintar ya, atau kalau kita khawatir nanti kita ujub bagaimana Ustadz? Ya, antum harus lawan tuh perasaan. Ya, antum sampaikan ilmu, karena memang kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kita diperintahkan untuk berdakwah. Antum tidak usah takut dengan ya bisikan-bisikan syaitan. Ya, dalam kitab ini ya, ketika penulis membahas tentang ikhlas, ternyata setan itu punya senjata lain, punya cara lain untuk memalingkan orang yang menuntut ilmu dari ilmu. Memalingkan ustadz dari dakwah. Kata setan begini, kamu jangan menuntut ilmu, karena kalau kau menuntut ilmu nanti kau riya. Kau jangan taklim, jangan isi kajian. Kalau kau isi kajian nanti kau riya, nanti kau sum'ah. Akhirnya apa? Dia tergoda dengan godaan setan, bisikan setan, dia pun tidak menuntut ilmu, dia pun tidak berdakwah. Setan berhasil. Setan telah sukses. Ya, dia berupaya supaya kita tidak menuntut ilmu dan tidak berdakwah. Seharusnya kita tetap lawan, kita tetap menuntut ilmu, kita tetap berdakwah. Dan kita lawan itu riya. Kita lawan keinginan untuk dipuji dan disanjung. Kita tidak boleh meninggalkan amal karena takut riya, tidak boleh. Tidak boleh meninggalkan dakwah karena takut ujub, tidak boleh. Kita terus berdakwah dan kita lawan ya riya, ujub yang muncul dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, atas penjelasan sudah diberikan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ana izin bertanya, apakah boleh kita baca kitab yang telah disyarah dan mengamalkan dari kitab tersebut? Karena Ana dengar belajar harus ada guru agar tidak salah faham, Ustaz. Naam, ya. Jadi baca kitab dengan syarahnya. Ya, terkadang sebagian kitab itu tidak bisa kita pahami kecuali dengan syarahnya. Ya, matan-matan ilmiah, matan-matan para ulama, ya, matan salah satu usul, kemudian kitab tauhid, kasbus subat dan seterusnya. Itu kalau kita baca matanya tok kita kurang paham. Tapi kalau kita baca syarahnya, masya Allah kita akan paham. Tapi ketika kita baca, ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca kemudian ada penjelasan yang kurang kita pahami, ya kita tanya sama ustadz. Ustadz yang mungkin ngajar tentang kitab-kitab tersebut. Ya. Kemudian di samping kita baca, kita juga dengar. Jadi para ustadz kita, ya termasuk Anda juga, itu tidak cukup hanya baca kitab toh. Jadi dengar kajian juga. Ya. Misalnya baca Syarah Usul Salasa, kita juga dengarkan kajian Syekh tentang Syarah Usul Salasa. Dia tidak hanya sekedar baca. Ya, tidak hanya sekedar baca karena kita khawatir nanti ada yang kita salah pahami. Syekhnya maksudnya begini, kita maksudnya lain. Ya. Jadi sekali lagi sudah bagus apa yang antum lakukan. Antum baca kitab dengan syarahnya, ya. Kalau nggak ada yang muskilah, semua antum pahami, silakan antum sampaikan. Tapi kalau ada penjelasan yang kurang antum pahami atau belum antum pahami, antum nanya, ya, sama ustadz. Antum dengarkan kajian para masyayikh, para ulama yang berkaitan dengan kitab yang sedang antum baca. Ya, alhamdulillah sudah banyak kajian-kajian para ulama, ya, di YouTube, ya, yang ada videonya atau yang bentuknya audio. Ini sudah banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, saya sering merasa mengantuk. Kalau sudah mengantuk itu rasanya malas ngapa-ngapain. Padahal ya masih muda. Tubuh tidak capek dan waktu tidur sudah cukup di malam hari. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan para penuntut ilmu itu biasanya di majelis ilmu mereka ngantuk, ya. Pas ustadz menjelaskan, pas ustadz menerangkan ngantuk. Tapi pas istirahat ngantuknya hilang, ya. Pas ustadznya keluar ngantuknya hilang. Ya, memang setan itu punya banyak cara untuk menghalangi seseorang dari ilmu. Jadi ketika kita ngantuk misalnya di kelas, ya, atau di majelis ilmu, maka coba kita pindah tempat. Ya, cari tempat yang lain. Mungkin di tempat kita duduk itu ada setannya. Ya. Atau kalau tidak kita keluar berwudu. Ya, walaupun kita punya wudu enggak apa-apa, antum wudu lagi. Ya, orang yang wudunya belum batal boleh wudu lagi. Itu disunahkan untuk wudu lagi. Atau antum lakukan gerakan, ya, yang membuat antum tidak ngantuk. Anda pernah lihat ceramahnya Ustadz Syafiq, ya, di Masjid Istiqlal. Ketika dia ngelihat jamaah mungkin sudah pada jemu, sudah pada ngantuk, dia bilang coba antum masing-masing pegang orang yang duduk di depan antum. Kemudian pijit, ya. Jadi dia pijit teman yang duduk orang yang duduk depannya, kemudian dia juga dipijit sama orang di belakang. Ya, setelah itu Anda lihat, masya Allah, jamaah jadi semangat kembali. Ya, jadi ya kita lakukan gerakan-gerakan yang membuat ngantuk hilang atau mungkin berdiri, ya, dan seterusnya. Gimana kalau kita orangnya ngantuan? Ini kalau yang bertanya ini kayaknya orangnya ngantukan dia sudah katanya tidurnya cukup, ya. Kadang saya ngantuan, Ustaz. Ya, padahal umur juga masih muda, ya, belum tua Ustadz, kemudian juga sehat dan seterusnya. Ya, mungkin kalau kita atau si penanya ini dia banyak makan, ya coba dia kurangi makannya. Kadang orang yang banyak makan itu kadang setelah makan ngantuan,
kurangi makannya, coba dia banyak puasa. Kemudian juga banyak melakukan aktivitas ya, olahraga. Ya, insya Allah nanti ngantuknya hilang. Nanti ngantuknya hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara berdakwah kepada keluarga jika melihat kemaksiatan? Karena dakwah pada keluarga terasa lebih sulit, sering menimbulkan salah faham meskipun sudah disampaikan dengan hikmah, Ustaz. Taib, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang dakwah keluarga itu tidak sama dengan mendakwai orang lain. Dakwai orang tua, ya, dakwain ibu, bapak, dakwain kakak, adik dan seterusnya, itu terkadang lebih sulit ya daripada mendakwai orang lain. Kenapa demikian? Karena memang keluarga kita tuh tahu kita. Dulu kita nih siapa ya. Dulu kita nih siapa? Kita tiba-tiba baru ngaji, terus pulang ke rumah sosok nasihati orang tua, sosok nasihati kakak. Kadang dakwah kita tidak diterima. Ya. Jadi anak pribadi pun ya sama ya, ketika dakwain keluarga ya harus pelan-pelan, ya butuh waktu. Dan dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena daripada dakwah dengan perkataan. Ya, kalau antum ingin dakwai orang tua antum jadi anak yang soleh, antum bakti sama orang tua. Orang tua nyuruh, ya antum laksanakan perintah orang tua, antum bantu-bantu di rumah, ya bersih-bersih rumah, ya. Ini lebih mengena ketimbang kita dakwah dengan perkataan. Kita tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau seandainya terjadi kemaksiatan di rumah ya atau kemungkaran, ya kita tidak boleh membiarkannya, karena Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Ya, jadi dia jelaskan bahwasanya itu kemaksiatan. Kalau perlu dia bawakan bukunya, ya. Mungkin dia pernah baca buku, ya ini tidak boleh, dia tunjukkan ini loh, ya tidak boleh melakukan perbuatan tersebut, itu adalah perbuatan maksiat. Jadi tetap dia ingatkan, dia tegur, tapi tentunya dengan cara-cara yang baik. Ya, Anda juga ingat ada ustadz yang Masya Allah, dia cerita, dia itu dakwai orang tuanya supaya tidak merokok, ya bapaknya didakwai supaya tidak merokok, ternyata itu butuh tahunan, 7 tahun, ada yang 10 tahun. Anak dakwai itu bapak saya 10 tahun ustadz baru dia ninggalin rokok. Jadi dakwah itu proses ya. Dakwah itu proses. Dakwah itu bukan tidak semudah membalik telapak tangan. Dakwah itu proses. Hari ini tidak diterima, besok kita dakwah lagi, tidak diterima, besok dakwah lagi, nasihati lagi, ingatkan lagi, terus ya sampai ya kita meninggal, ya sampai kita meninggal dunia. Dan kita harus sabar, ya kita harus sabar karena dakwah ini banyak rintangannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Saya mau bertanya, bagaimana agar mudah mengamalkan ilmu Ustaz? Padahal sudah niat mau mengamalkan tapi qadarullah ada saja halangannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Ilmu dicari untuk diamalkan. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amal kasyajarah bila samrah. Kemudian di sana banyak sekali ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff
ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kau mengatakan apa yang tidak kau kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah kau mengatakan apa yang tidak kau kerjakan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan sementara kalian lupa diri-diri kalian dan kalian membaca Alkitab? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Dan seterusnya. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang ancaman tidak mengamalkan ilmu. Ya, jadi kalau kita sudah berilmu, ya kita berusaha untuk mengamalkannya dan jangan ditunda. Ya, antum jangan menunda untuk mengamalkan ilmu. Kalau bisa amalkan hari ini, ya jangan ditunda. Misalnya antum pingin bersedekah, ya antum tadi dengarkan kajian tentang keutamaan sedekah, keutamaan membantu orang lain, ya antum hari ini siapkan uang, bawa uang, ya taruh di saku. Antum ketemu orang yang butuh, antum langsung ngasih. Jangan ditunda nanti besok saja, jangan. Ya, jangan menunda-nunda untuk beramal karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi esok hari. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Beramal, kemudian ya menuntut ilmu, kemudian amalkan, menuntut ilmu langsung amalkan. Menuntut ilmu langsung amalkan, seperti itu. Jangan menunda-nunda untuk mengamalkan ilmu. Wallahu alam bisawab. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dan bisa kami jawab. Kalau ada kurang lebihnya, ya kami mohon maaf. Kalau ada salahnya, itu datang dari kami pribadi. Ya, yang benar itu datang dari Allah dan Rasulnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.